السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته وجميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. قلبي يهين إلى محمد ما زال من وجده متيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ما لي حبيب سوى محمد خير الرسول للنبي المكرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. شوق المحب إلى محمد أفناه ثم به تهيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معظم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أحيا الدجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي أنام اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أثر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat Nabi kita semua menjadi hamba Allah umat Muhammad yang mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita nanti bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad
para nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para salihin, para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya bersama beliau. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Tergiring orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka masuk surga rombongan. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan hamba Allah yang benar-benar bertakwa sehingga kita nanti bisa masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah dengan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita bisa hadir di Langgar Hidayah Kauman untuk mengikuti kajian ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama. Setiap Jumat malam, malam Sabtu seperti malam ini kita bersama-sama duduk di Langgar Hidayah mengikuti kajian-kajian baik dari fikih maupun akidah, bahkan mungkin dari tasawuf, ilmu akhlak. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ungkapan tentang status hamba Allah yang zuhud atau zahid di sini. Orang yang zahid itu yang konsentrasinya ke akhirat, bukan ke dunia itu. Dunia memang mazra'atul akhirah, tempat ladang untuk mendapatkan keberuntungan besok di akhirat. Di sini dikatakan bahwa az-zahidu may yataharrazu minas syubahati wal makruhati fit tijarati. Orang yang topo atau yang zahid itu zuhud adalah orang yang menjaga diri dari barang-barang yang subhat dan juga barang-barang yang hal-hal yang dimakruhkan fit tijarati di dalam beberapa perdagangan. Ya, kalau kita menjadi pedagang, menjadi penjual barang khususnya, atau kita juga menjadi calon pembeli barang, itu ingin masuk kepada kategori orang yang zahid, yang menjaga diri dari perkara yang subhat dan makruh. Memang ada hal-hal yang dikhususkan untuk hamba Allah yang satu ini, yang dia disebut adalah hamba Allah yang zuhud itu. Karena yang namanya orang yang zuhud itu sebetulnya terbagi menjadi dua status, ya. Bisa juga secara kuantitas, bisa juga di sisi kualitas. Kualitasnya itu dia betul-betul zuhud. Misalnya dari sisi materi. Materi itu orang yang namanya zuhud bukan berarti secara kuantitas iya tidak memperhatikan dunia, harta benda, kuantitas. Masuk juga kepada kategori zuhud adalah orang yang kaya raya tetapi kekayaan yang dimiliki itu tidak ada dalam hatinya. Dengan kata lain, dia
konsentrasi untuk akhirat, walaupun dia secara materi termasuk orang yang kaya raya. Itu yang disebut zuhud kualitas itu. Kuantitas orang-orang yang memang tidak punya apa-apa, kan gitu ceritanya. Tapi dia fokus konsentrasi urusan akhirat itu. Itu kuantitas. Kemudian di sini dikatakan bahwa orang yang namanya orang yang zuhud adalah orang yang menjaga dirinya dari minas syubhat, perkara, hal-hal, bahkan benda yang syubhat. Syubhat itu tidak jelas ini halal apa haram. Tidak jelas. Bahkan juga menjaga dirinya dari hal-hal yang makruh. Makruh ini kalau berkaitan dengan perilaku adalah apabila kita melakukan hal-hal yang makruh itu sebetulnya tidak mendapatkan sanksi, dengan kata lain tidak dosa. Hanya saja orang yang meninggalkan makruh itu menjadi manusia yang istimewa itu karena mendapatkan pahala dari tindakan yang dia laksanakan, dengan kata lain tidak mau melaksanakan hal-hal yang makruh. Hadirin hadirat yang berbahagia, juga wajib bagi kita ya sebagai hamba Allah yang iman itu menjaga hal-hal yang terjadi di keseharian kita, yaitu fil muamalat namanya. Wal hirfi, muamalat itu adalah perilaku interaksi kita dengan orang lain. Misalnya termasuk jual beli, itu muamalat namanya. Termasuk kita kerja pada orang, jadi tenaga, pegawai, dan juga hal-hal yang lain, perilaku yang lain. Wa kullu man istaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi bihi at-taharrus ya, minas syubhat, maksudnya taharrus minas syubhat. Wajib juga bagi kita sebagai hamba Allah apabila termasuk kita orang yang sibuk dengan sesuatu yang berkaitan dengan muamalat, diwajibkan bagi kita adalah menjaga dari hal-hal yang disebutkan tadi, dari yang syubhat tadi, dari yang makruh maksudnya,
menjaga diri supaya kita tidak termasuk orang yang larut kepada tindakan yang mengandung kemakruhan atau barang-barang yang subhat tadi. Perlu diketahui bahwa kita sebagai hamba Allah, hati kita ini harus dibersihkan dari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perilaku yang dikategorikan subhat dan makruh tadi. Hati kita harus terjaga dari itu. Bagian yang berkaitan dengan ilmu ahwadil qalbi namanya. Wajib juga kita mengetahui tentang tata caranya, tingkah lakunya hati. Sebagai hamba Allah harus tahu hati itu harus bagaimana. Di sini dikatakan at-tawakkul wal inabah wal khasyah wal ridha ilallah ta'ala. Jadi tingkah laku hati itu ada 4 intinya. Satu adalah tawakal, pasrah bongkoan dek cara orang sini. Hati kita itu harus pasrah, ngandel kepada Allah. Istilahnya pasrah itu. Yang kedua, bertaubat. Tingkah laku ahwalul qalbi itu senantiasa ingin kembali kepada Allah, bertaubat. Taubatan nasuha. Dan juga khasyah. Khasyah ini mempunyai rasa takut kepada Allah, tapi beda dengan khauf. Al-khasyah itu sampai gemetar. Saking takutnya andai kata melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan Allah, khasyah dia. Yang mempunyai hati khasyah itu ulama. Di sini Allah Ta'ala menegaskan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang mempunyai rasa khasyah takut gemetar itu kepada Allah dari hamba-hambanya Allah adalah ulama. Jadi dikecualikan ini oleh Allah dari yang lain. Kalau yang lain bukan ulama maksudnya tidak sampai khasyah itu. Yang keempat ahwalul qalbi itu adalah ridha ilallah, ridha min hukmillah, rela atas hukum-hukum Allah. Tidak protes gitu ya. Ini hati kita ini harus, kalau dalam ilmu tasawuf itu disebut tazkiyatul qulub, tazkiyatun nafs, mencuci hati, membersihkan hati supaya bersarang dalam hati itu tawakal, inabah, khasyah dan ridha min hukmillah itu. Ini yang tidak gampang. Tidak gampang terjadi pada manusia. Artinya jarang yang bisa memfungsikan hati itu bisa mengakomodir 4 hal tadi itu. Tawakal, inabah,
punya keinginan untuk bertaubat, selalu bertaubat kepada Allah. Kemudian khasyah itu. Artinya dengan kata lain awak dewi ini jarang hati kita terlintas kepada 4 hal itu. Kalau toh tawakal, saya tawakal kepada Allah paling sekilas. Tidak sampai ya bersarang di dalam hati itu tentang ketawakalan itu. Nah ini siapa orang yang begitu itu di dalam Al-Quran dijelaskan itu. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian lemas, lembut ya. Juluduhum, kulit-kulit mereka, wa qulubuhum dan hati-hati mereka li dzikrillah. Untuk mengingat keagungan Allah. Yang selalu zikir kepada Allah itu kan kebanyakan orang itu kalau ada acara zikiran. Ya, itu saja formalitas itu. Jadi zikrullah itu karena ada event. Gitu loh. Baru apalagi yang terjadi di masyarakat itu karena diundang zikiran kan gitu. Bahasa yang populer itu tahlilan, baru berzikir kan gitu ceritanya. Berarti itu cuma formalitas itu. Memang orangnya tidak betul-betul berzikir kepada Allah. Orang yang summatalinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah itu tanpa ada yang mengundang selalu zikir kepada Allah. Saya kaitkan dengan istilah thariqat itu. Kalau di dalam dunia tasawuf itu ada semacam apa namanya? Kalau di sini disebut organisasi kan gitu ya atau jam'iyah bahasa Arab. Orang-orang yang punya kulit lembut dan hatinya juga lembut selalu berzikir kepada Allah kan gitu. Summal talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan begini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ihtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ini firman Allah dalam Al-Imran itu. Nanti bisa dicari itu nomor berapa ya. 90-an ke atas itu. 190-an apa berapa. Pokoknya Al-Imran akhir. Inna fi khalqis samawati sesungguhnya di dalam penciptaan terjadinya diciptakannya langit dan bumi kan gitu. Inna fi khalqis samawati wal ardi di dalam menciptakan langit dan bumi wahtilafil laili dan silih bergantinya siang dan malam la ayatin liulil albab itu merupakan bukti bahwa tanda kebesaran Allah bagi hamba-hamba Allah yang ulil albab. Ulil albab itu yang mempunyai saripati dalam hal kecerdasan spiritual dan emosional itu. Ulil albab namanya. Siapa ulil albab itu?
Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam posisi berdiri, duduk, berbaring, tetap dia zikrullah. Nah ini kan saya uraikan tadi bahwa awake dhewe ini zikrullah itu kalau ada event. Yang saya lihat begitu yang saya. Tidak tahu hatinya kalau dalam urusan batinnya kan tidak ada yang tahu. Tapi masyarakat kita itu membacanya kan formalitas. Zikir yang ada event, istighosah, gerakan istighosah, event. Baru berbondong-bondong kan gitu. Nah sekarang individu-individu masing-masing kita itu selalu masuk pada hamba Allah yang selalu berzikir kepada Allah atau enggak? Kan gitu. Yang bisa menjawab pertanyaan ini diri kita masing-masing ini. Kalau masuk pada alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, dan mereka selalu merenungkan ciptaan Allah, langit dan bumi berikut isinya, direnung, difikirkan, diperhatikan. Ini dengan kekuasaan Allah. Kok begini? Nah, memang ini kudratillah, kan begitu. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lalu mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, Engkau menciptakan ini semua tidak sia-sia. Ini semua ada manfaatnya dan berfungsi dengan sempurna. Kalau yang halal, bukti bahwa Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, inilah barang halal. Kalau yang haram, Allah Ta'ala membuktikan sesuatu, inilah barang yang haram. Kan begitu. Sehingga semua ciptaan Allah itu tidak sia-sia. Menjadi contoh bagi hamba Allah, khususnya orang-orang yang berilmu. Sebetulnya apa yang Allah ciptakan itu agar difahami, dimengerti oleh semua manusia. Tetapi mereka kan tidak tahu dan tidak faham. Yang faham saja hamba Allah itu orang yang berilmu. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah. Tolong saya dijaga dari siksa api neraka, kan begitu. Ini ulil albab. Orang yang mempunyai kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Bukan cuma cerdas IQ-nya saja, otaknya cerdas, encer katanya orang. Bukan, tetapi hatinya juga encer itu. Makanya double. Lahir batin dia memang menyatu hatinya kepada Allah. Nah ini yang bisa begini ini kalau pakai ikhtiar, ikut thariqat. Kalau tidak ikut thariqat kita tidak bisa ikhtiar. Kalau sendiri itu sulit rasanya karena diri kita itu belum ditopang dengan ilmu pengetahuan yang cukup tentang itu. Akhirnya kita cuman melayang-melayang pikiran ke sana kemari tidak jelas itu. Nah, makanya timbul rasa was-was dan seterusnya. Oleh sebab itu hidup kita kalau ingin selalu mengingat keagungan Allah, berzikir kepada Allah, ada mursyid, ada orang yang membimbing gitulah maksud saya. Nah, ada orang yang membimbing itu kita otomatis harus ikut yang memandu kita. Supaya hidup kita itu melangkah dalam langkah yang benar. Ini di sini poin yang berkaitan langsung dengan kehidupan kita sekarang. Masing-masing individu itu semuanya kan inginnya selamat dunia akhirat. Kan gitu. Masing-masing individu. Kalau ditanya apakah mau ingin enak di dunia saja? Pasti orang yang beragama jawabnya dunia dan akhirat.
Nah, di sini orang-orang yang dekat kepada Allah, hatinya itu pasti menjaga 4 hal. 1, tawakal. 2, inabah, ingin selalu dia bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, rasa takut sampai gemetar itu khusyah namanya, khusyah. Yang terakhir adalah ridho kepada hukum-hukum Allah. Nah, sekarang kalau lihat dengan kasat mata, itu diberi keruwetan sedikit aja pasti demo. Ini orang umum lah maksud saya. Akhirnya yang individu itu larut, ikut, kan gitu. Karena gerakannya orang banyak ini. Ngomong Sony pada yang benar itu. Padahal itu protes. Protes pada Allah sebetulnya. Karena dia itu tidak ridho atas ketetapan yang Allah tetapkan. Nah, yang dibuat alasan mungkin orang yang dibenci. Wah, ini kebijakannya ada kan begini. Akhirnya menjelekkan orang. Tidak pernah dia mengkoreksi diri bahwa dirinya tidak pernah ingat kepada Allah. 1. Yang kedua, tidak pernah merenung tentang ciptaan Allah. Makanya lepas dari ulil albab itu. Tidak masuk dalam golongan hamba Allah yang disebutkan dalam surah Al-Imran itu. Al-Imran ayat berapa? 190 apa berapa itu? Situ kok kayak buka Quran, mau lihat buktikan tuh. Inna fi khalqis samawati Al-Imran 191 apa 100 berapa itu. Saya tidak begitu perhatian kepada nomor soalnya. Kalau perhatian pada nomor itu akhirnya malas baca Quran. Yang dicari cuma nomornya saja itu. Oh, ini ayat ini nomor sekian ketemu. Sudah lainnya tidak dibaca, cuma itu toh. Makanya kalau di pondok itu udah pernah kiai itu masih Allah Ta'ala berfirman ayat ini nomor sekian. Dah. Allah Ta'ala berfirman dibaca. Ada santri yang mau tanya, Kiai paling kasih nomor? Enggak saya kasih. Kamu itu baca Quran cuma dipilih-pilih. Artinya begitu. Baca Quran dari Fatihah sampai An-Nas itu maksudnya. Satu Al-Quran. Jangan cuma dipilih ayat 1 yang dikasih nomor tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, gambaran sekilas itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi ayat berapa itu? Al-Imran ayat berapa? Di 191. Nah, iya, coba dibaca terjemahannya. Sesungguhnya sebelumnya no, inna fi khalqis samawati itu loh. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi sebelumnya itu dibaca itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu 191 ya. Sebelumnya itu ya. Coba berapa bacaannya? Coba inna fi khalqis samawati sesungguhnya terjemahannya itu loh. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi. Kok ya Tuhan kami? Sebelumnya no. Sebelumnya mana sebelumnya itu? Loh kok jauh banget situ. Sebelumnya itu tadi. Kok ya Tuhan kami itu kan Rabbana ma khalaqta hadza batila itu. Sebelumnya itu inna fi khalqis samawati. Mana? Enggak ketemu. Aduh, kok iso urutannya. Loh, kok malah ada? Itu buka keliru itu. Coba itu tadi yang ya Tuhan kami mana ya Tuhan kami itu.
Ini yang tadi. Ya Tuhan kami tadi yang diwoco itu loh, mana ya Tuhan kami. Hmm? Ya, yang diwoco tadi ya Tuhan kami maha berarti. Tadi betul itu. 191 itu mana itu? 191 sampai 194. Nah itu. Coba dibaca itu. Hah? Oh ya. Iya. Yang ulil albab itu orang-orang yang berakal itu. Tapi itu substansinya orang-orang yang punya kecerdasan spiritual dan emosional. Orang berakal namanya. Ulil albab namanya. Coba dari awal sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ya. Dan pengertian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Nah, terus ayat berikutnya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya berkata, ya Tuhan, kami tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka. Yaitu berarti yang orang punya akal itu selalu mengingat Allah kan gitu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan itu lah. Itu definisi ulil albab. Ulil albab itu adalah orang-orang yang spiritualnya cerdas, emosinya juga cerdas. Tidak cuma emosional, tapi hatinya betul-betul hebat itu. Ulil albab. Terus siapa ulil albab itu? Adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah itu. Ya kan? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, dan mereka itu berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Oh, ternyata kalau yang paling kecil direnung. Bukan cuma langit dan bumi, besar langit bumi, ya kecil. Ini rumput kok bergoyang kan gitu. Kan ada orang tanya kepada rumput yang bergoyang, kok bisa bergoyang? Maksudnya disambar angin tahu. Nah, angin itu dari mana? Ini kan kecil sepele, tapi ini kan maknanya besar. Ini tidak pernah direnung oleh kita. Oleh sebab itu harus kita ada pembimbing supaya selalu kita ingat Allah dan mau berpikir tentang penciptaan langit dan bumi yang Allah ciptakan. Makhluk namanya. Dan pasrah intinya Rabbana ma khalaqta hadza batila, dengan ikrar itu. Wahai Tuhan kami, Engkau menciptakan ini semua tidak sia-sia. Maha suci Engkau, dan jagalah diri kami, dijauhkan kami, diselamatkan kami dari siksa api neraka, kan begitu. Al-Imran 191 sampai 194. Ya. Hah? Oh, 2 ayat saja. Nah, itu namanya mengaji dan dikaji nanti gitu. Bukan cuma sekedar menyemak. Menyemak dapat pahala. Kalau dikaji tak tambah double pahala. Lagi
double lagi diamalkan kan gitu. Saya kira itu sedikit uraian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.